Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Ketemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Salam cerdas Indonesiaku. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya dan tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Bitcoin. Video ini akan saya buat dalam setidaknya 2 bagian. Kali ini saya bahas bagian pertama dulu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lovers and haters, pada bulan September 2017, sekitar 3 tahun yang lalu, Jamie Dimon, CEO dari JP Morgan Chase, membuat sebuah pernyataan yang kontroversial. JP Morgan Chase ini adalah suatu institusi perbankan global dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia berkedudukan di Amerika Serikat. Jamie mengatakan bahwa Bitcoin is stupid. Bitcoin itu bodoh. Nah, mengapa Dimon ini mengatakan hal seperti itu? Padahal dia adalah pemimpin salah satu institusi perbankan global terbesar di dunia. Kita bisa lihat di sini beritanya. Bahkan Dimon ini mengancam akan memecat karyawan-karyawannya yang memperdagangkan Bitcoin. Kemudian kita lihat juga beberapa tokoh di dunia selain James Dimon, kita lihat di sini ada juga tokoh-tokoh finansial di dunia yang mengeluarkan pernyataan yang kontroversial juga mengenai Bitcoin. Kita lihat di sini ada orang yang namanya Howard Marks, pendiri Oaktree Capital Group, yang secara akurat memprediksi kejatuhan perusahaan-perusahaan.com di peralihan tahun 90 sampai tahun 2000-an. Dan prediksinya tepat sekali. Waktu itu perusahaan-perusahaan.com yang bermunculan dengan luar biasanya akhirnya pada beruntuhan. Hanya beberapa saja yang bertahan sampai sekarang. Nah, kemudian ada juga Warren Buffett, investor kelas dunia yang sudah kita tidak perlu diskusikan lagi. Kemudian ada direktur pelaksana IMF yaitu Christine Lagarde. Juga menyatakan hal serupa mengenai Bitcoin. Kita bisa lihat. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Kita lihat lagi berita di sini pada tanggal 13 Januari 2018, BI mengeluarkan siaran pers yang intinya memperingatkan seluruh pihak untuk tidak menjual, membeli atau memperdagangkan cryptocurrency, termasuk Bitcoin, yang tidak diakui sebagai alat pembayaran di negara Indonesia ini. Karena itu dilarang sebagai alat atau mata uang pembayaran yang sah di Indonesia sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai mata uang. Kepemilikan virtual currency menurut Bank Indonesia ini seperti Bitcoin dinilai sangat beresiko dan syarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang mengatur Bitcoin ini. Tidak terdapat administrator yang resmi, tidak ada underlying asset. Nanti saya terangkan apa itu underlying asset yang mendasari harganya. BI juga menjelaskan bahwa nilai perdagangan Bitcoin ini sangat fluktuatif, hingga rentan terhadap resiko penggelembungan atau bubble up, bahkan rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang untuk pendanaan terorisme, sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Kemudian apa kata Ibu Sri Mulyani mengenai Bitcoin? Kita bisa lihat di sini juga. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, Ibu Sri Mulyani juga meminta masyarakat untuk tidak menggunakan Bitcoin. Ibu Sri Mulyani mengatakan sebagai pemerintah, kami akan terus menyampaikan pandangan. Kalau sebagai alat investasi silakan aja, itu pilihan pribadi. Tetapi sudah diingatkan oleh pemerintah mengenai risikonya. Menurut Ibu Sri Mulyani yang kerap dipanggil Ibu Ani, pemerintah melalui koordinasi antar lembaga sepakat menyikapi mata uang virtual Bitcoin sebagai mata uang yang tidak punya landasan hukum dan sangat beresiko. Larangan penggunaan Bitcoin ini berlaku ketat sebagai alat transaksi maupun sistem pembayaran. Tetapi sebagai instrumen investasi diserahkan kepada individu masing-masing.
Kalau Anda mau main ya silakan, tidak dilarang. Tetapi itu tidak bisa dipakai sebagai pembayaran di Indonesia. Oleh karena itu, Bitcoin sebagai instrumen investasi menurut Ibu Ani banyak resiko yang ujung-ujungnya bisa merugikan masyarakat. Risiko yang dimaksud adalah antara lain bisa digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan OJK mempersiapkan sanksi kepada perbankan atau jasa keuangan lainnya yang memfasilitasi penggunaan mata uang kripto seperti ini. Kemudian, bagaimana kata Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta? Kita lihat lagi di sini. Pada hari Sabtu 27 Januari 2018, Direktur Bursa Berjangka Jakarta pada saat itu, Stefanus Paulus Lumintang, juga menyuarakan sebuah resiko besar pada perdagangan Bitcoin. Tidak ada aset fisiknya. Kalau uang kan ada fisiknya. Kartu flash misalnya, kalau saya boleh sebut merek, meskipun bentuknya plastik seperti itu, tapi ada fisiknya, yaitu uang kita di bank. Ini tidak ada. Nah, oleh karena itu berbahaya sekali jika dijalankan. Jangan sampai terjadi revolusi investor di mana suatu saat orang pada berbondong-bondong mengklaim kerugian dan menuntut pemerintah. Itu yang dikhawatirkan oleh Dirut Bursa Berjangka Jakarta pada waktu itu. Kemudian apa kata seorang pengamat ekonomi, yaitu Pak Tony Prasetyantono. Kita lihat di sini. Dalam analisa ekonominya di Kompas pada tanggal 30 Januari 2018, dia juga menggugat Bitcoin yang jelas-jelas tidak punya induk atau otoritas yang mengaturnya. Tidak seperti mata uang negara-negara pada umumnya. Misalnya, mata uang US dollar diatur oleh The Fed. Kemudian Bank of Tokyo atau Bank of Japan maksud saya, yang mengatur tentang yen. Kemudian Bank Indonesia yang mengatur rupiah. Kemudian Bank Central of Europe atau European Central Bank yang mengatur mata uang euro. Itu diatur oleh masing-masing bank sentral. Bitcoin tidak ada. Disitulah resiko seseorang jika memegang Bitcoin. Tidak ada yang mengaturnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat sikap-sikap negara-negara di dunia terhadap Bitcoin. Nah, ada sekitar, saya kategorikan 5 negara yang bersikap terhadap Bitcoin. Pertama, negara yang melarang sama sekali Bitcoin. Jadi di negara ini Bitcoin dilarang sama sekali. Yaitu siapa saja? Bisa lihat di sini. Afghanistan, Pakistan, Algeria, Bolivia, Bangladesh, Republik of Makedonia, Saudi Arabia, Qatar, Vanuatu, dan Vietnam. Kemudian ada negara-negara yang membatasi pemakaian Bitcoin. Seperti China, India, Ekuador, Indonesia, yang tadi kita bahas, Maroko, Zambia, Nepal, Egypt atau Mesir, Amerika, Samoa. Kemudian ada juga negara-negara yang melegalkan Bitcoin. Nggak masalah di negaranya. Itu siapa negara-negara itu? Ini kategori ketiga. Jepang, Gibraltar, Malta, Ukraina, Switzerland, Netherlands, Lithuania, Estonia, Inggris, United Kingdom maksudnya di sini, Jerman, Bermuda, Slovenia, Singapura, Georgia, Belarus, Hong Kong. Nah, ada juga negara-negara yang belum memutuskan sikapnya terhadap Bitcoin. Siapa mereka? Albania, Andorra, Argentina, Barbados, Kolombia, French Guiana, Gabon, Jamaika, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kyrgyzstan, Malaysia, Maldives, Mauritius, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Tunisia, United Arab Emirates, Tanzania, dan Uruguay. Selebihnya yang kategori kelima adalah negara-negara yang tidak diketahui sikapnya. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa negara-negara itu berbeda-beda sikapnya terhadap Bitcoin? Sama sepertinya orang-orang ketika menyikapi Bitcoin, ada yang pro sekali, bahkan fanatik, bahkan ada yang anti sekali. Mengapa? Karena Bitcoin itu tidak seperti emas halnya yang bisa berlaku di mana-mana. Atau mata uang apapun lah, misalnya rupiah atau US dollar atau yen yang bisa berlaku di mana-mana. Bitcoin tidak bisa. Oke? Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa bisa demikian? Nah, di sini kita mesti lihat sejarahnya mengenai mata uang di setiap negara. Kita lihat dulu mengenai emas. Emas dalam sejarahnya sudah dipercaya dari zaman dulu sebagai alat tukar aktivitas ekonomi sejak zaman Julius Caesar di Kekaisaran Romawi. Nilai mata uang diukur dengan kadar karat koin emas.
Kemudian perkembangan perdagangan semakin kompleks, menuntut alat tukar yang lebih fleksibel. Kalau emas kan susah dibawa-bawa begitu ya. Kemudian menuntut alat tukar yang lebih fleksibel, muncullah uang kertas atau uang logam lah, mata uang menggantikan koin emas. Nah, untuk mencetak uang kertas, tiap negara tidak bisa sembarangan mencetak seenaknya. Harus ada jaminan, yaitu emas. Nah, perjanjian Bretton Woods tahun 1944 yang ditandatangani oleh 44 negara mengatur pencetakan uang. Yaitu uang kertas yang dicetak harus dijamin dengan emas yang setara dengan nilai uang kertas yang dicetak. Itulah yang disebut cadangan devisa emas atau standar emas. Akan tetapi, karena pemerintah Amerika Serikat kesulitan keuangan akibat kekalahan perang di Vietnam tahun 1971, akhirnya Amerika tidak dapat membayar emas sebanyak uang dolar yang dicetak. Maka kesepakatannya itu dicabut. Saat itulah cadangan devisa sebuah bank sentral tidak lagi ditopang hanya dengan cadangan emas, tetapi juga dengan valuta asing yang terbanyak berbentuk dolar Amerika Serikat. Nah, apa yang menjadi dasar pembentukan Bitcoin kalau begitu? Kalau tidak ada dasarnya. Kalau tadi mata uang dicetak berdasarkan cadangan emas yang dimiliki oleh negara itu. Walaupun kita lihat tadi terakhir sudah dilanggar atau dirubah, digantikan dengan cadangan devisa. Jawabannya sederhana. Nah, kalau kita lihat tadi di thumbnail saya ada bentuk koin gitu ya. Tapi itu cuma ilustrasi. Bitcoin tidak ada bentuknya sama sekali. Bentuknya digital. Maya. Mohon maaf kalau istilah saya mata uang angin. Tidak ada dasarnya. Ntar saya kasih tahu, kita bisa saja kalau mau membuat Bitcoin sendiri. Nanti kita akan lihat. Nah, di sini kita akan lihat, saya katakan tadi, mata uang kripto, Bitcoin atau apapun ya. Nanti kita akan lihat beberapa yang lainnya, Ethereum dan segala macam itu dibuat tanpa dasar sama sekali. Istilah saya mata uang angin. Dia hanya mengandalkan teknologi blockchain yang nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Nah, menariknya setiap orang yang saya katakan ini bisa membuat mata uang kripto selama ada komunitas yang mengakuinya, yang sepakat atas nilainya walaupun tidak ada dasarnya. Nah, menarik kan? Nah, oleh karena itu inilah bahayanya mata uang cryptocurrency itu. Oke? Nah, kok bisa setiap orang membuat Bitcoin seenaknya? Ya bisa lah. Bisa banget. Karena tidak terikat oleh bank sentral. Dan selama diterbitkan di negara yang tidak melarangnya. Ya bisa lah. Bisa banget. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ya. Nah, sekarang aja lah saya kasih lihat contohnya. Di Jepang, ada seorang yang namanya Keisuke Honda. Keisuke Honda ini adalah pesepak bola terkenal. Berasal dari Jepang, juga dikenal di dunia. Nah, dia menerbitkan mata uang kripto untuk para fansnya dengan harga yang terus naik. Hebat ya? Dia tidak punya cadangan emas, tapi dia punya modal, yaitu punya fans. Dia bikin kripto. Nah, namanya KSK Honda Coin. Bisa search lah di Google, KSK Honda Coin. Nah, dia juga memakai teknologi blockchain yang nanti akan saya bahas di video berikutnya. Nah, diluncurkan pada hari Kamis 22 Oktober. Ya, belum sampai 2 minggu. Melalui situs Rally.io. Nah, aset kripto itu memungkinkan para penggemarnya untuk saling berinteraksi dengan Honda. Jadi, kalau dia mau berinteraksi dengan Honda, maksudnya fans, dia harus punya mata uang kripto KSK Honda Coin ini. Nah, diantaranya dengan koin itu dia bisa melihat konten-konten eksklusif tentang Honda dan ada lagi imbalan-imbalan menarik lainnya. Nah, pemegang KSK Honda Coin ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih mendekatkan dia kepada fansnya, yaitu Honda. Nah, aset kripto ini meskipun belum 2 minggu sudah naik lebih dari 11.000%. Luar biasa kan? Belum 2 minggu sudah naik 11.000%. Nah, Honda memutuskan untuk membuat kripto itu alasannya adalah untuk membuat sebuah hubungan koneksi yang lebih erat dengan penggemar-penggemarnya yang setia. Ya, itu alasan Honda. Nah,
Dengan kripto Honda ini, KSK Honda Coin, penggemar setianya itu secara lebih terbuka bisa terus berinteraksi dengan intens dengan Honda. Jadi itulah tujuan dibuatnya Honda Coin atau KSK Honda Coin tepatnya. Nah, penerbitan aset kripto ini sebenarnya bukan barang baru. Sebelum KSK Honda Coin, ternyata pada 15 Oktober beberapa hari sebelumnya, klub sepak bola top di Liga Primer Rusia, Zenit Saint Petersburg, juga masuk ke platform game berbasis blockchain Sorare untuk mengeluarkan kartu digital yang dapat diperdagangkan. Kemudian sebulan juga sebelumnya, September 2020, klub olahraga profesional Italia SS Lazio menandatangani kesepakatan beberapa tahun dengan bursa aset kripto Stormgain yang memungkinkan keterlibatan penggemar baru mereka melalui aset kripto. Luar biasa. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, ada yang menyatakan bahwa bisnis cryptocurrency atau apapun termasuk Bitcoin itu tak lain sebagai monkey business, bisnis monyet. Nah, kalau Anda tidak sependapat, jangan marah sama saya. Ini kan pendapat orang juga yang kita harus hargai. Lah, wong negara-negara di dunia saja tidak satu suara kok mengenai Bitcoin. Kenapa kita harus alergi dengan pendapat orang? Kita dengarkan saja. Nah, begini ceritanya. Ilustrasinya sederhana. Suatu ketika, banyak monyet liar berkeliaran di sebuah desa. Monyet-monyet ini begitu liarnya dan tidak ada nilainya. Tidak berharga sama sekali. Nah, tapi anehnya, suatu ketika ada pedagang. Kita lihat di sini ilustrasinya. Pedagang yang datang ke desa itu berkata, saya mau beli monyet-monyet liar di sini. Bisa nggak Anda tangkapin? Saya bayar 1,5 juta per ekor. Penduduk desa mula-mula pada ketawa. Ini pedagang gila dan sinting. Masa monyet yang liar, yang gampang ditangkap, tidak ada harganya, dia mau beli 1,5 juta. Tapi karena pedagang ini serius, penduduk akhirnya rame-rame menangkap monyet itu. Nah, monyet itu ditangkap, kemudian dijualnya, karena diambilnya gampang, dia jual 1,5 juta kepada pedagang ini. Nah, pedagang ini pada saat itu juga memborong sekitar 400 monyet yang ditangkapi oleh penduduk desa itu. Anda bisa lihat di situ. Berapa yang dia bayar kepada penduduk desa itu? 1,5 juta per ekor, dia beli 400 ekor. Nah, penduduk senang dong. Berita itu tersebar seantero desa. Keesokan harinya, pedagang yang dianggap gila dan sinting ini yang mau membeli monyet yang gak ada harganya tapi dibayar 1,5 juta, datang lagi. Dia datang lagi, dia mengumumkan bahwa hari ini saya akan membeli monyet dengan harga 3 juta rupiah per ekor. Loh, penduduk tambah semangat lagi. Biasa yang malas-malas gitu ya, rebahan gitu ya. Nangkepin lagi monyet-monyet karena mau dibayar 3 juta. Tertangkaplah sekitar 593 ekor. Kita lihat di sini. Dijuallah 3 juta kepada pedagang yang dianggapnya gila dan sinting ini yang membeli monyet liar dengan harga 3 juta. Dibayar sama pedagang ini, ya kan? 2 hari kemudian datang lagi pedagang yang dianggap gila dan sinting ini. Dia bilang dia mau beli lagi monyet, harganya 7,5 juta sekarang per ekor. Waduh, penduduk makin kalap. Tapi cuma tinggal 7 ekor monyet yang tersisa di desa itu. Ya sudah, ditangkaplah 7, dijuallah 7 ekor yang sisa itu seharga 7,5 juta per ekor. Kemudian penduduk itu mulai gembira dengan kedatangan pedagang gila yang dianggap sinting ini dan menanti-nanti apa nih berita berikutnya. Kemudian pedagang itu setelah menyelesaikan transaksinya, dia mengumumkan bahwa dia akan berlibur seminggu dan dia akan kembali lagi setelah liburannya dia akan datang lagi, tolong carikan monyet katanya. Saya akan beli nanti dengan harga 15 juta. Waduh, penduduk ini mulai sedih karena tadi tinggal sisa 7 monyet, tapi dia akan berusaha nyarilah di mana lah. Karena seminggu lagi pedagang ini mau datang. Nah, kemudian dicari-cari tidak ada lagi monyet liar yang tersisa. Nah, pedagang ini menitipkan 1.000 monyet yang sudah dibelinya kepada karyawannya untuk dipelihara.
dijaga selama dia berlibur. Kemudian karyawan ini secara diam-diam menghubungi para penduduk desa yang sedang bersedih karena tidak bisa lagi menangkapi monyet liar karena sudah habis. Dia bilang, mau nggak kamu beli monyet nih dari saya? Sudahlah, bayarin aja lah. Saya bisa jual kok satu monyet cuma 10 juta. Bener nih, kata penduduk desa. Bener. Ya udahlah, pokoknya kita tahu sama tahu aja. Nih saya mau jual nih 10 juta per ekor. Nah, kabar gembira dari karyawan ini disambutlah sama penduduk desa karena dia pikir seminggu lagi pedagang itu akan datang beli dengan 15 juta. Sekarang ada yang nawarin 10 juta. Masalah ini karyawan jahat atau apa dia nggak peduli. Yang penting bisa untung 5 juta per ekor. Nah, oleh karena itu dia pikir kalau satu ekor dia bisa untung 5 juta, waduh luar biasa. Maka yang kaya, penduduk yang kaya, dia beli monyet sebanyak-banyaknya. Yang miskin cuma bisa beli beberapa. Yang tidak punya uang sama sekali alias miskin sekali, dia pinjam uang dari lintah darat untuk beli beberapa monyet. Dengan harapan mau dapat untung 5 juta per ekor. Nanti kalau pedagang gila sinting itu kembali. Kemudian kebesokan harinya karyawan itu benar-benar datang dengan 1000 monyetnya. Dijuallah kepada para penduduk desa yang ngantri. Nah, habis terjual 1000 monyet dengan harga 10 juta. Nah, si karyawan ini menerima uang 10 miliar. Nah, penduduk desa mulai senang karena dia sudah punya total 1000 monyet. Nanti kalau pedagang itu datang, dia bisa dapat keuntungan. Kira-kira begitu yang ada di kepala mereka. Para penduduk desa dengan penuh kasih sayang menjaga monyet-monyet liar itu yang dibelinya tadi, yang sebenarnya sebelumnya juga dia tangkapi dengan gratis sebenarnya. Nah, dan juga tidak ada harganya. Terus mereka menanti kedatangan pedagang yang mau membeli monyetnya dengan harga 15 juta per ekor. Tapi setelah seminggu ditunggu, pedagang itu tidak datang lagi, mereka pun panik. Mereka mencari karyawan dari pedagang tadi yang menjual 10 juta. Karyawannya juga sudah tidak ada alias kabur. Artinya penduduk desa itu membeli monyet-monyet yang memang tidak ada harganya sama sekali dengan harga 10 juta. Kita lihat di situ perhitungannya, berapa keuntungan pedagang tadi dengan mempermainkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada harganya, ya. Kemudian dibikin satu strategi sehingga harganya tinggi, kemudian dia lepas semuanya dan tidak ada lagi yang mau beli. Nah, inilah yang dinamakan dengan monkey business. Nah, jika Anda pencinta, fanatik atau pemain cryptocurrency, boleh saja Anda tidak setuju dengan ilustrasi ini. Itu hak Anda. Nah, karena tidak semua negara pun atau tidak semua toko finansial di dunia sepakat atau satu suara dengan Bitcoin. Anda tidak usah berdebat dengan saya. Nah, Anda pasti punya alasan bahwa mata uang ini adalah mata uang digital masa depan. Ya, itu terserah Anda, ya. Dengan teori bla bla bla. Nanti kita lihat lagi aja di video kedua. Nah, pasalnya adalah di setiap negara sudah ada mata uang resmi yang diatur oleh bank sentralnya, yang memiliki dasar hukum dan diakui oleh seluruh dunia dan tidak akan tergantikan oleh Bitcoin yang pembentukannya tidak ada dasarnya, hanya berdasarkan angin atau mohon maaf monyet liar yang tidak ada harganya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Bitcoin itu hanya akan bertahan kalau orang-orang percaya nilainya yang tidak masuk akal itu akan semakin meningkat dan semakin banyak orang yang percaya dan terus membelinya atau memperdagangkannya. Kalau tidak ada orang lagi yang percaya akan nilainya dan hilang kepercayaannya, maka itu akan anjlok. Begitu banyak orang yang tidak sepakat, maka nilainya akan runtuh. Begitu banyak orang yang sepakat, itu nilainya akan naik. Inilah spekulasi. Harga bisa meledak, bisa runtuh sewaktu-waktu. Nah, demikian kira-kira ide dasar mengenai Bitcoin. Di video mendatang saya akan terangkan awal mula terciptanya Bitcoin. Siapa yang menciptakannya? Teknologi blockchain yang ada di baliknya. Dan bagaimana bisnis menambang Bitcoin. Bitcoin itu bisa ditambang, ada caranya. Nah, itu ada bisnisnya lagi. Nah, oleh karena itu, simak terus video-video saya yang berikutnya, karena itu akan melengkapi video ini mengenai Bitcoin. Demikian bedahan saya mengenai Bitcoin pada kesempatan kali ini. Terima kasih.